Wanita ini tangguh. Preman bertopeng masuk ke rumahnya. Kemudian diperkosa secara brutal, tetapi hal pertama yang dia lakukan adalah bukan memanggil polisi. Ini tentang berkumpul dengan tenang dan akan mandi bersih-bersih. Kemudian pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apakah memiliki HIV. Anaknya datang mengunjunginya. Tanyakan tentang luka di wajah. Dia berbohong bahwa dia menabrak tiang listrik. Lalu dia mengganti semua kunci di rumah. Pergi ke toko kelontong dan beli semprotan merica dan kapak. Hari berikutnya pergi bekerja seperti biasa. Wanita bernama Catherine tahun ini. Berumur 53 tahun pada tahun ini. Adalah pemilik perusahaan game. Adalah orang yang dingin dan kuat. Jadi gak terlalu banyak yang suka. Setelah dilecehkan, dia mengatur semuanya dengan cermat. Tanpa menunjukkan rasa takut dan depresi. Dapat dikatakan bahwa kualitas psikologisnya sangat kuat. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu semua temannya secara langsung. Semua orang menyarankannya untuk segera melapor ke polisi tetapi Catherine menolak. Karena dia harus membalas dendam sendiri. Tidak lama setelah bekerja lembur di perusahaan, Catherine menerima satu pesan yang melecehkan. Orang itu tahu apa yang dia memakai hari ini. Jelas bajingan itu adalah orang yang sangat akrab. Catherine berjalan di sekitar perusahaan untuk sementara waktu. Menemukan hanya satu fotografer yang masih bekerja. Tapi tanpa bukti dia masih belum bisa sepenuhnya mengidentifikasi siapa penjahatnya. Malam hari itu dia menemukan ada seseorang sedang mengikutinya. Jadi bawa senjata itu ke bawah rumah dan pergi ke sisi mobil itu. Setelah menggunakan kapak untuk memecahkan jendela mobil. Menggunakan semprotan merica untuk menyemprot wajah lawan. Akibatnya, ketika orang itu turun dari mobil, dia menyadari bahwa itu adalah mantan suaminya. Berkunjung karena khawatir dengan kondisinya. Mobil mantan suaminya mogok, jadi dia mengantar pacar barunya ke sini. Itu sebabnya Catherine tidak menyadarinya. Dia terus diam-diam menyelidiki identitas preman itu. Akibatnya, keesokan harinya semua komputer perusahaan memutar video pemerkosaannya. Seseorang meretas sistem internal perusahaan. Catherine meminta staf teknis untuk menemukan orang itu. Ketika dia pulang pada malam hari, dia menemukan banyak orang berdiri di depan pintunya. Tetangga sebelah berkata kepada Catherine. Setengah jam yang lalu, seorang pencuri mencoba menyelinap ke rumah nenek. Untungnya, para tetangga menemukan pencuri itu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetangga juga secara aktif membantunya masuk ke rumah untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang tidak biasa. Sebelum kebaikan dan antusiasme tetangga, Catherine mengembangkan perasaan untuknya dan mengambil inisiatif untuk mengundang mereka ke pesta Natal bersamanya. Di sini, teknisi investigasi akhirnya memiliki sedikit petunjuk. Karyawan tersebut menemukan bahwa ada video kekerasan di komputer rekan kerja. Tapi itu saja tidak cukup bukti. Catherine memutuskan bertindak sendiri. Hasil deteksi video asli di komputer teknisi. Tidak ada keraguan bahwa video itu dibuat olehnya. Tapi dia menyangkal bahwa dia menyebarkannya. Catherine memintanya untuk melepas celananya. Dilihat dari ukurannya, dia bukan penjahat. Jadi tidak perlu mencari lagi. Pada malam Natal, banyak kerabat dan teman datang ke rumah Catherine untuk bergabung dalam pesta. Tetangga Pon duduk di sebelahnya. Sudah memiliki selera humor, dia mulai memberi isyarat dengan kakinya. Sangat cepat Pon juga menerima sinyal. Sangat bahagia di hatinya. Di tengah pesta, Ibu Catherine berdiri dan mengumumkan bahwa dia akan menikahi pacarnya yang masih muda. Catherine hanya tersenyum tipis. Sang ibu tidak tahan dan terkena angin dan pingsan. Reaksi pertama Catherine adalah jangan khawatir. Curiga ibu berpura-pura mengapa dia begitu dingin. Penyebabnya pasti dari trauma masa kecil. Ayahnya adalah seorang fanatik yang sangat religius. Suka menggambar salib di dahi anak-anak dengan tangan mereka sendiri. Ini membuat orang tua sangat tidak senang. Ayahnya mengira mereka mengarang agama mereka. Saat marah, dia menyerbu ke rumah mereka dengan pistol. Lalu bunuh mereka semua sekali, ketika polisi tiba. Catherine baru berusia 10 tahun saat itu dan sedang membakar peralatan rumah tangga tanpa alas kaki di kebun. Inilah yang ayahnya suruh dia lakukan. Polisi mengambil gambar tempat kejadian dan mengirimkannya ke wartawan.
Setelah kasus itu terungkap, Catherine dan ibunya menjadi penjahat. Sering menjadi sasaran tudingan dan gosip orang-orang di sekitar. Itu sebabnya kepribadiannya sangat sesat. Dia tidak percaya siapapun, terutama polisi. Itu juga alasan mengapa dia diperkosa sebelumnya tanpa melapor ke polisi. Di ambulans, sang ibu menggunakan napas terakhirnya untuk meminta Catherine pergi ke penjara untuk mengunjungi ayahnya. Lalu menghembuskan nafas terakhirnya. Tetapi ketika Catherine masuk penjara, dia menerima pesan bahwa ayahnya telah gantung diri tadi malam. Karena dia tahu putrinya tidak akan pernah memaafkannya. Mengunjungi hanyalah alasan untuk disalahkan. Seperti yang diharapkan, ketika dia melihat tubuh ayah Catherine, dia masih menunjukkan sikap yang sangat dingin. Siapa yang menyuruhnya menjadikannya putri seorang pembunuh? Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan jendela terbuka. Buktikan ada yang mendobrak masuk rumah. Memang ada cairan aneh di tempat tidur di kamar tidur. Bahkan pesan yang melecehkan muncul di layar komputer. Inilah kali pertama dia merasa takut. Karena dia sama sekali tidak tahu siapa yang melakukannya. Di luar berangin. Seperti kegelisahan Catherine. Pada saat ini, tiba-tiba, tetangga Pon datang berkunjung. Bantu dia menutup jendela, rasa cinta secara bertahap memenuhi ruangan. Mereka berdua secara tidak sadar tertarik satu sama lain sambil bersiap untuk melangkah lebih jauh. Pon tiba-tiba kabur meski Catherine agak kecewa. Tetapi tidak pernah kehilangan minat pada Pon. Dia menggunakan teleskop untuk memata-matai dia. Sayangnya preman itu menyelinap ke rumah Catherine. Kali ini dia punya pertahanan. Sambil panik mengambil gunting dari lantai. Menusuk lengan pria itu saat dia terganggu oleh rasa sakit. Dia melepas jilbabnya. Hasilnya tercengang dan tidak menyangka orang itu adalah Pon, dia dengan cepat melarikan diri. Karena ayahnya bunuh diri di penjara, reporter menelepon Catherine ingin mewawancarainya. Tapi dia menolak mentah-mentah. Setelah beberapa saat, mobil hampir menabrak rusa dari sisi jalan. Karena kemudi tiba-tiba, terjadi kecelakaan. Kakinya tersangkut dan banyak mengeluarkan darah. Dia menelepon sahabat dan mantan suaminya tetapi tidak ada yang mengangkat. Tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari Pon. Setelah mengeluarkannya dari mobil, Pon dengan hati-hati membawanya pulang untuk mengobati lukanya. Suasana yang penuh dengan rasa malu dan misteri. Beberapa hari kemudian, Pon mengundang Catherine ke rumahnya untuk makan malam. Kemudian membawanya ke ruang bawah tanah dan menemukan bahwa Pon memiliki masalah mental. Harus mengandalkan alat dan paksaan untuk merasa puas. Begitu saja, Catherine menerima kebiasaannya. Tapi ini belum berakhir. Game yang dikembangkan oleh perusahaan menjual banyak uang. Catherine semakin berbakat. Jadi kami mengadakan pesta untuk merayakannya. Keluarga, teman, dan staf semuanya hadir. Di pesta itu, dia memberitahu sahabatnya kebenaran tentang hubungan di luar nikah antara dia dan suaminya. Tapi sekarang sudah berakhir karena dia sudah memiliki Pon. Sahabatnya marah sehingga meninggalkan segera. Pon mengemudi mobil untuk mengantar Catherine pulang. Tiba-tiba Catherine berkata kepada dia seharusnya dihukum. Pon tetap berpikir itu sugesti menggoda. Menantikan untuk segera pulang. Ketika dia sampai di rumah, dia berdandan dan bersiap untuk bertindak sebagai penyusup. Catherine juga memainkan adegan perjuangan dengan sangat baik. Tiba-tiba, Pon dipukul kepalanya oleh seseorang dari belakang. Itulah putra Catherine. Dia pikir ibu sedang diserang. Pon menggunakan kekuatan terakhirnya untuk melepas jilbabnya. Sekali melihat Catherine lalu jatuh dan tidak pernah bangun lagi. Catherine tersenyum secara aneh. Kemudian berbalik untuk menghibur putranya yang pada akhirnya polisi memvonisnya sebagai pembelaan yang sah. Tidak tahu itu semua rencana Catherine. Yang lebih aneh lagi adalah teman yang dia khianati juga meninggalkan suaminya dan memaafkannya. Karena dia memiliki terlalu banyak daya tarik.